Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Saya percaya pagi hari ini kita semua diberkati Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Kita persiapkan hati kita. Kita mau memulai ibadah kita pagi hari ini. Bapak, kami mau datang menyembah-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Kami akan menyembah-Mu Yesus. Yeah.
Puji Tuhan, tetap berdiri saudara. Apa yang tidak pernah dilihat mata dan juga tidak pernah didengar telinga, semua disediakan bagi kita semua saudara. Amin. Saya percaya sukacita surga mengalir pagi hari ini atas setiap kita. Apa yang tak pernah dilihat oleh mata. Yeah.
tetap baik saudara, dulu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Yes, Tuhan Yesus baik. Siapkan hati kita saudara, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami mau Engkau yang terus bekerja di dalam setiap kami. Tidak peduli siapa kita dahulu, seburuk apapun kehidupan kita di masa lalu kita, Tuhan tetap mengasihi kita lebih dari apapun saudara. Oleh sebab itu pagi hari ini kita mau sungguh-sungguh untuk kita mempersiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Karena ini adalah suatu pesan dari Tuhan saudara. Bapa sangat mengasihi kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita saudara. Kita sudah memasuki awal tahun yang baru. Biarlah hati kita juga baru saudara. Sikap hidup kita baru. Pola pikir kita menjadi baru semua saudara. Oleh sebab itu Dia yang akan bekerja di dalam kehidupan kita. Baik jemaat yang ada di rumah, mari kita bersungguh-sungguh untuk siap mendengarkan firman Tuhan. Engkau mengenalku
sangat bersyukur punya Allah, punya Tuhan, punya Bapa, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang mau menerima kami apa adanya. Yang penting kami mau datang dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mengakui segala dosa-dosa dan berjanji untuk tidak melakukan. Engkau pasti mengampuni kami. Karena itulah ketetapan firman-Mu, dan disitulah digenapi janji-janji kebenaran firman-Mu dalam setiap kami. Oleh sebab itu Tuhan, pada saat ini setelah kami memuji menyembah-Mu Tuhan, kami siapkan hidup kami untuk menerima kebenaran firman-Mu Tuhan, agar kebenaran firman-Mu ya Tuhan lebih lagi ya Bapa mengubah hidup kami ya Tuhan jauh lebih baik dari tahun-tahun yang telah kami lewati ya Bapa. Kami memiliki hati yang jauh lebih baik, cara berpikir yang jauh lebih baik ya Bapa. Bukan mementingkan emosi kami, tidak mementingkan apa yang menjadi segala keinginan daging kami, tapi kami mau mengikuti segala apa yang Engkau inginkan ya Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Kau pakai hamba-Mu ya Tuhan, haleluya, dengan pengurapan yang baru dan pembukaan firman-Mu ya Tuhan, yang lebih lagi dengan ya Tuhan menyatakan semua isi hati-Mu, karena Engkau jauh lebih tahu keberadaan kami umat-Mu, baik yang ada di tempat ibadah ini maupun yang ada di rumah mereka masing-masing ya Bapa. Haleluya, kami tidak terlewatkan, haleluya, sehingga di saat kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, benar-benar akan lebih lagi memperkuat ya Tuhan meterai-Mu di dalam hidup kami ya Bapa, sebagai anak-anak-Mu, milik kepunyaan-Mu Tuhan. Haleluya. Segala kekuatan roh jahat akan mau mengambil kebenaran firman-Mu, kami mau tolak, kami hancurkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Yesus yang berkuasa. Kami terima kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, shalom saudara, puji nama Tuhan bersama dengan semua jemaat yang hadir di live streaming. Anugerah Tuhan besar untuk kita semua. Sebentar, wifi-nya belum dinyalakan. Tolong wifi ambil. Wifi di laptop, tas laptop. ya sebentar ya. Sebentar dulu. Mari kita baca dalam Amsal pasal 4 ayat 1 sampai dengan 27. Ayat ini kita baca bersama-sama secara bergiliran. Amsal 4 ayat 1 sampai 27. Saya baca ayat 1, saudara ayat 2 dan seterusnya secara bergiliran. Amsal 4 ayat 1. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian, saudara. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu,
Janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan diberikannya. Kasihilah dia, maka engkau akan jaganya. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu, mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahu hidupmu sejajarnya. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu, aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, kamu tidak akan terlambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersesat. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya, peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya, menyimpanglah daripadanya dan jalanlah terus. Karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat, dan terpenuhnya bila mereka tidak berbuat kekerasan. Karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Tetapi jalan orang benar itu seperti raja, yang dia bertambah perang sampai malam. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan, mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah orang seramu dari jalan kebenaran, dan jauhkanlah bibir yang berbakta daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata, dan tidaklah pernah segala jalan. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Amin. Saudara, ini adalah sebuah nasihat. Kita baca ulang di ayat 18 saja. Ya, ini sebagai tema untuk minggu ini. Mari kita baca bersama-sama ayat 18 saja dengan keras. 2, 3. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang dia bertambah terang sampai rembang tengah hari. Ya, saudara, jalan orang benar itu seperti fajar. Terang dia, semakin lama semakin terang sampai rembang tengah hari. Jadi kalau dia perjalanannya sedang menuju kepada sebuah karirnya itu bagus sampai puncak. Kalau dia dalam usaha dagang diberkati, berkatnya itu sampai klimaks. Jalan orang benar seperti fajar. Nah, saudara ya. Dan kita tahu fajar atau matahari kalau dia sudah mulai terbit, maka terus dia terang. Ini adalah jalan orang benar, saudara. Lalu apa sih yang dimaksud dengan orang benar? Saudara, sebab kita kadang-kadang terjebak dengan kebenaran diri sendiri, terjebak dengan membenarkan diri, terjebak juga dengan kebenaran Taurat. Kebenaran Taurat itu, ya, saya sedikit mengungkapkan seperti mata ganti mata, gigi ganti gigi, itu kebenaran Taurat, saudara. Beda dengan kebenaran firman, karena sekarang terjadi perjanjian dibaharui. Dulu memang Taurat, tapi setelah Yesus hadir maka perjanjiannya dibaharui menjadi kebenaran firman yang berdasarkan perjanjian baru, saudara. Nah, saudara, kalau kita mau hidup kita ini jalannya, perjalanan hidup ini terang
terus terang. Ya, beberapa hari-hari ini, minggu-minggu ini, di mana Tuhan menyampaikan kepada kita pesannya bahwa terimalah dia sebagai bintang timur yang gilang gemilang. Cahayanya tidak pernah redup, tidak pernah surut. Orang kalau dalam kehidupan terang, dampaknya ini dicontohkan ayat 19. Yuk tolong dibaca, perhatikan. Ya, jalan orang benar itu cahaya fajar. Sebaliknya ayat 19, jalan orang fasik itu seperti kegelapan. jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Terus Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersesat. pada saat ada jatuh, rugi, tidak tahu kenapa. Oh ya, saya rugi. Kalau orang benar tahu, saudara. Oh, ini ada batu sandungan yang nyingkir. Gak mungkin terjatuh dia. Nah, saudara, bagaimana sih orang benar? Ini perjalanan hidup. Saya ulang, jangan terjebak dengan kebenaran diri sendiri. Hakim-Hakim 21-25, ini pernah terjadi peristiwa. Oleh karena tidak ada pemimpin, maka orang Israel berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Yuk dibaca dulu ini ya, Hakim-Hakim 21-25. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Zaman itu tidak ada pemimpin. Raja itu artinya pemimpin. Tidak ada pemimpin di antara orang Israel. Terus Setiap orang berbuat apa yang benar ini menurut pandangannya sendiri. dampak tidak terpimpin. Dampak tidak terpimpin, bebas semuanya sendiri. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya. Kalau kita kumpul 10 menyatakan pandangannya, 10 pandangan. Makanya perlu dipimpin, perlu terpimpin. Amin, saudara. Orang benar itu suka dipimpin, itu awal. Makanya saudara ya, dalam perjalanan hidup ini kalau kita mau terang terus hidup kita, atau kalau kita bintangnya terus bercahaya, tidak redup dia, maka apa yang kita harus alami? Jadilah orang benar. Nah, saudara ya, jadilah orang benar. Nah, orang benar ini saudara, yang tadi diungkapkan sebenarnya ini adalah ungkapan dari orang benar dari ayat 1 dimulai. Bukan mengikuti maunya sendiri, tapi orang benar sesuai dengan kebenaran firman. Dimulai dari apa, saudara? Ini setiap orang dulu kita perhatikan. Karena dalam ayat 1 berkata bahwa dengar, hai anak-anak, didikan seorang ayah. Perhatikan supaya kau beroleh pengertian. Ayat 3 itu, karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak lemah. Nah, jadi ini memang kehidupan kita. Kehidupan semua manusia dimulai dari bayi. Bayi itu lemah atau kuat? Lemah. Lalu kemudian dari bayi terus proses ke kanak-kanak. Kanak-kanak ini kuat atau lemah, saudara? Lemah, masih lemah. Terhitung manusia yang masih lemah. Kanak-kanak perlu dikasih makan oleh orang tuanya. Dari kanak-kanak mulai pra-remaja. Ini pertumbuhan, saudara ya. Pra-remaja dan mulai remaja. Pra-remaja kemudian remaja. Dari pra-remaja akhir balik dimulai 12 tahun. Masih lemah nggak? Masih lemah. Perlu disekolahkan. Belum bisa kerja, saudara. Anak di bawah umur belum boleh kerja. Menurut aturan pemerintah itu belum boleh kerja. Harus apa? Sekolah. Ya, dikasih oleh orang tuanya. Yang kuat itu orang tuanya. Membiayai, ngasih makan. Dari remaja ke remaja lalu ke pemuda. Nah, mulai dia kalau udah kerja, mulai dia kuat, rada kuat. Ayat berkata pengalaman dari orang benar ini saat aku di rumah orang tua sebagai orang yang lemah. Aku dengar didikan dan ajaran orang tua. Nah, saudara ya. Ini orang benar. Orang benar itu adalah mendengar nasihat. Apa nasihatnya? Nah, ini yang kita lihat sebentar dulu. Karena yang dimaksud dengan orang tua ini bagaimana? Sebab jujur ya.
ayah dan ibu jasmani tidak ada yang sempurna. Ini kalau bicara mengenai orang tua pasti ayah dan ibu jasmani. Tidak ada ayah atau orang tua kita yang sempurna, tidak ada. Bahkan ada beberapa orang yang justru kecewa dengan orang tuanya. Justru orang tuanya lah yang membuat kakak beradik bisa berantem. Jadi ada orang tua yang menyakiti, saudara. Dan menurut saya hampir semua kita jemaat di Pagadian ini, sebagian besar backgroundnya itu kehilangan figur. Sebagian besar, betul nggak saudara? Saya saja kehilangan figur. Ini sebagian besar dari jemaat yang ada kehilangan figur orang tua, entah itu ayah, entah itu ibu. Jadi bagaimana? Siapa yang menjadi panutan? Susah memang kalau begini. Lalu kita bisa mencari panutan dari orang tua rohani. Tapi orang tua rohani juga tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang tua rohani itu adalah siapa? Gembala, pendeta, pimpinan gereja. Sesempurna-sempurnanya orang menurut dia, tapi tetap bisa mengecewakan. Betul nggak sih? Entah nanti kondisinya yang mengkondisikan akhirnya kita kecewa. Entah memang ada kekecewaan yang terjadi memang sengaja dibuat kita kecewa. Gitu loh. Jadi mana ini? Orang tua siapa yang menjadi panutan, menjadi teladan yang kemudian kita dengar? Sebab orang benar ini waktu tinggal di rumah orang tuanya saat dalam keadaan lemah, maka dia menjadi benar oleh karena dengar nasihat. Tapi nasihatnya ini tentu harus nasihat yang baik, yang benar. Itulah sebabnya sungguh luar biasa Tuhan katakan dalam Injil Yohanes 14 ayat 18 sampai 21. Sebab ungkapan dari Amsal tadi bahwa aku tinggal di rumah ayahku dan ibuku. Ayah ibu. Saudara, orang ini ada kehidupan yang merasa akan figur ayah dan ibu. Saudara, Yohanes 14 ayat 18 sampai 21 kita baca. Ini perhatikan ya, bukan ayah saja, bukan ibu saja, ayah dan ibu komplit orang tuanya. Yuk dibaca. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Ya, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Artinya punya ayah, kehadiran ayah, punya kehadiran ibu. Tuhan tidak berkata begini, aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim. Kalau yatim itu kehilangan apa sih? Yatim kehilangan apa? Ayah. Piatu kehilangan ibu. Tapi Tuhan berkata, aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku hadir sebagai orang tuamu, komplit. Wah, puji Tuhan. Ini ungkapan dari Tuhan. Jadi orang tua yang sempurna itu adalah Tuhan Yesus. Kehadiran Tuhan. Saudara, tapi memang kaitan dengan orang tua rohani Tuhan itu tetap berkaitan dengan jasmani. Kalau kita dikecewakan, cuma ini satu jalannya yang membuat kita akhirnya, karena dari sinilah yang terjadi nanti berkat yang panjang umur, berbahagia itu karena hormat sama orang tua, biarpun mengecewakan. Bagaimana caranya? Ampuni orang tua. Cuma itu jalannya. Kalau orang tua kita mengecewakan, ya kita ampuni orang tua kita. Tapi jangan kita takut dan jangan kita khawatir karena kita punya orang tua rohani, bapak kita. Dia hadir sebagai orang tua komplit. Makanya kita menjadi anak yang merasa pengayuman yang utuh oleh karena kehadiran Tuhan. Dia hadir sebagai orang tua. Ayah ibu ini gambarannya ayah ibu. Aku tidak meninggalkan kamu yatim piatu. Wow, ini ayat dahsyat banget. Terus, aku datang kembali kepadamu. Yang itu saat Yesus memang mau naik ke sorga. Aku datang kembali kepadamu. Kehadiran dia sebagai pribadi orang tua kita yang utuh dalam hal apa? Terus, tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. perhatikan. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Iya, ini kehadiran orang tua, saudara, rohani yang komplit, yang utuh itu. Dia berkata tinggal sesaat lagi aku pergi, tapi tinggal sesaat lagi kamu melihat aku.
Konteksnya ini saudara tidak memakai kata ganti. Tinggal sesaat lagi kamu tidak melihat aku, tetapi sesaat lagi kamu akan melihat penggantiku. Bukan. Dia juga cuman dalam rupa Roh Kudus. Di mana Roh Kudus itu adalah kepribadi orang tua yang utuh kita rasa. Terus pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku, ya, dan kamu di dalam aku, terus dan aku di dalam kamu. perhatikan. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Perhatikan. Dan barang siapa mengasihi aku, Ya, ia akan dikasihi oleh Bapakku. ia akan dikasih oleh Bapakku. Terus, Dan aku pun akan mengasihi dia. terus, Dan akan menyatakan diriku kepadanya. iya, saudara. Ini luar biasa. Bapa itu adalah Allah yang diungkapkan dalam Injil Yohanes di pasal lain. Allah itu Roh adanya. Yesus adalah pribadi firman. Dua ini adalah kehadiran orang tua kita, firman dan Roh Kudus. Saudara ya, Roh Kudus yang kita rasa, kita bisa rasa. Firman yang kita rasa, kita bisa rasa lewat kita mendengar firman. Jadi kalau saudara mendengar firman ini, jangan menjadi hanya wejangan, sebuah wejangan, tapi adalah saudara sedang berhadapan dengan satu pribadi, Yesus Kristus. Firman yang menjadi daging, dan firman itu menjadi makanan buat kita. Dan itu menjadi kekuatan dalam kehidupan kita, saudara. Kita butuh firman, itu maksudnya. Jadi setiap saudara menerima firman, saudara itu merasa hadirnya orang tua kita. Setiap saudara menerima firman, saudara merasa adanya orang tua kita, terayomi kita. Utuh, saudara ya. Ada beberapa orang yang pernah mengungkapkan, ya ini ada satu jemaat ya, masih kecil anak ini, namanya masih kecil, dan kebetulan anak ini kritis. Waktu sekolah, saudara, anak ini sekolah masih TK kalau nggak salah ya, masih TK. Dia itu diantar jemput sama neneknya, sama omanya. Sedangkan teman-temannya lain itu sama orang tuanya. Papa mamanya kadang ada, atau sama mamanya, atau papa mamanya kadang-kadang. Mulailah nenek yang kritis berkata, kenapa kok saya berbeda dengan orang lain ya? Saya diantarnya sama oma, tetapi anak-anak itu, teman-teman saya diantarnya sama orang tuanya. Jadi dia merasa kehilangan. Nah itu betul, saudara. Betul nggak, saudara? Keadaan itu kadang-kadang ada penggalan jiwa yang hilang rasanya. Apalagi kalau kita di masa kecil. Karena pada saat kita butuh orang tua itu di masa kecil. Saat aku masih lemah, di saat aku masih anak di rumah ayahku, di saat aku sebagai anak tunggal ibuku, itu butuh perhatian, saudara. Perhatian dari kedua orang tua yang rasa utuh dia. Bayangkan kalau kita hanya hadir cuma sepihak saja, kita sebagai anak yatim, katakan begitu, artinya orang tua lakinya sudah meninggal sejak kecil misalnya. Apalagi anak yang yatim piatu, yang kemudian ditaruh di panti asuhan atau diangkat anak oleh A atau B atau keluarganya. Ya, dia merasa semua, dia bisa menikmati semua, tapi ada yang hilang, masih ada yang hilang apa? Keutuhan kehadiran orang tua. Tapi itu semua bisa diobati dengan kehadiran Yesus. Amin, saudara. Dia adalah firman, dia adalah Roh Kudus, dia adalah orang tua kita, dan Tuhan bilang, aku tidak meninggalkan kamu yatim piatu. Haleluya. Oh, luar biasa. Saudara, di dalam kehidupan kita ini, perjalanan hidup ini perjalanan hidup. Karena jalan orang benar itu seperti cahaya fajar. Jalan orang benar. Kita semua punya perjalanan hidup. Perjalanan hidup kita diawali dari apa? Bayi. Diakhiri dengan kematian. Betul, saudara? Setiap kita berbeda-beda perjalanan hidupnya.
beberapa orang, salah satu jemaat di sini, saudara, perjalanan hidupnya udah selesai di usia sekian tahun. Ada yang masih muda, saudara ya. Keponakan saya, anak keponakan saya, baru umur berapa hari? Anaknya Davis berapa hari? 1 hari ya. Meninggal, saudara. Ya, juga ada dulu jemaat ngalamin itu, saudara ya. Tapi ada yang panjang usianya. Mama saya usianya 82 tahun. Di usia sebelumnya, di usia-usia antara pernah kita doa kumpul anak-anak, mama udah gak tahan karena memang sakit. Dia bilang, saya pengen pulang ke rumah bapak saja lah, kalau nggak salah setahun sebelumnya ya. Kasihan, memang kita kasihan. Tapi ya kita nggak bisa maksa Tuhan bahwa dia pulang, nggak bisa. Betul nggak saudara? Itu sudah diatur sama Tuhan. Ada orang yang masih kuat dan masih mau hidup, tiba-tiba kita dengar meninggal. Ya entah kena stroke, entah kena kecelakaan. Itu yang paling hebat, Vanessa Angel itu masih masih apa? Story ya, story. Berapa menit kemudian dan game over. Siapa yang nyangka? Dia mau masih hidup, saudara, mau masih hidup. Mulailah dicocokologikan gitu loh. Ada firasat-firasat. Nah, yang penting ya gitulah. Saudara, dari mulai bayi sampai kepada kehidupan kita terus berjalan. Janji Tuhan adalah kalau kita hidup sebagai orang benar, maka jalannya itu terus seperti cahaya fajar dan hidup sebagai orang benar. Jadi kalau dia meniti karirnya bagus dan terus berhasil. Kalau dia mulai memasuki rumah tangganya indah dan terus mencapai klimaks. Itu namanya klimaks, tidak ada anti klimaks. Ayat berkata orang benar seperti fajar yang kian lama kian terang seperti rembang tengah hari. Itu klimaks namanya, saudara. Nggak ada antinya. Nah, saudara ya. Jadi selama kehidupan kita di usia tua, tetap dia sampai kepada tengah hari dia sampai lama semakin terus cemerlang. Itu janji Tuhan kepada setiap kita yang hadir. Makanya jalanlah sebagai jalan orang benar, hiduplah sebagai orang benar. Apa sih orang benar itu? Tidak mencari pembenaran diri, tidak memakai kebenaran diri sendiri. Orang benar itu pertama adalah orang yang mau dipimpin. Kita baca sebentar. Orang benar. Dan bagaimana orang benar? Saudara ya, ini yang pertama sekali orang benar harus ngalami ini. Yuk dibaca dalam Amsal 12 ayat 26. Kalau mari baca. Amsal 12 ayat 26. Coba besarin dikit. Besarin dikit geser. Amsal 12 ayat 26 dia dibaca. Amsal 12 ayat yang ke-26. Orang benar mendapati tempat penggembalaannya. Orang benar mendapati tempat penggembalaannya. Terus. Tetapi jalan orang fasik menyesatkan mereka sendiri. Iya. Dalam Hakim-Hakim, hidup dari orang Israel, mereka tidak ada raja, tidak terpimpin. Maka mereka mengikuti pandangan mereka sendiri, berbuat sesuai dengan kebenaran mereka sendiri, sehingga terjadi kebenaran diri sendiri, pembenaran diri. Kacau, saudara. Kalau saudara baca di Hakim-Hakim, justru di puncak kitab Hakim-Hakim, di pasal-pasal terakhir ini, setiap pasal itu harusnya kayak film ya gitu ya. Kalau kita tulis buku juga happy ending, harusnya begitu kan ya. Justru puncak Hakim-Hakim itu terjadi noda di Israel yang mempermalukan. Hampir satu suku hilang dari Israel karena perbuatan noda. Itu kenapa? Mengikuti maunya sendiri.
mengikuti pandangannya sendiri, berbuat sesuai dengan kebenarannya diri sendiri. Nah, saudara, standar kebenaran itu adalah firman. Dimulai dari apa? Kita ini mau dipimpin. Orang benar itu adalah orang yang mau dipimpin. Dan orang benar akan mendapati tempat penggembalaan. Nah, mulai dari penggembalaan. Orang benar ini mulai masuk dalam penggembalaan. Yang namanya gembala itu ya setia. Ada di satu kandang yang setia. Dia setia. Dalam penggembalaan itu apa sih yang disampaikan? Firman. Firman. Amin, saudara. Sama seperti waktu Daud mengungkapkan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Itu kalau digembalakan, dia memberikan aku di rumput yang hijau. Itu domba itu makannya rumput. Kalau kita makannya firman. Jadi isi dalam penggembalaan itu bukan program-program acara A, B, C, D. Kita mau kemana, pergi sana, pergi sini. Bukan, penggembalaan itu bukan. Penggembalaan itu isinya adalah kebenaran firman disampaikan. Orang yang mau dipimpin adalah orang yang mau menerima kebenaran firman. Makanya ungkapan dari Amsal tadi, aku waktu masih lemah, aku sebagai anak ayah dan ibu, aku mendengar nasihat. Aku mendengar nasihat dari ayah dan ibu. Siapa ayah dan ibu kita? Orang tua kita adalah Tuhan. Dari apa? Firman dan roh. Tuhan jauh. Tuhan itu jauh. Tapi firman-Nya di dalam hatimu ada. Rohnya sudah tinggal di dalam hidupmu. Nah, ini kita rasa. Kita terayomi secara utuh. Isi daripada nasihat Tuhan adalah jalan hikmat. Nah, saudara ya, ini yang tadi kita baca itu. Saya kasih kesimpulannya saja bahwa dimulai dari jalan hikmat, saudara ya. Aktivitas dalam perjalanan hidup. Ya, ini perjalanan hidup, jalan orang benar. Nah, orang benar itu ada perjalanan hidupnya. Perhatikan ya. Kalau kita perjalanan hidup ini bukan berarti kita berjalan terus nggak berhenti. Ini namanya jalan orang benar. Kita jalan terus, nggak pernah duduk. Oh, nggak boleh duduk karena kita nggak jalan berarti mesti jalan lagi. Nggak gitu. Jadi yang dimaksud dengan jalan orang benar atau perjalanan hidup kita bukan jalan terus, bukan bergerak terus. Ada waktu istirahat. Jadi apanya yang kita alami, saudara? Waktu. Nah, jadi kita ini nggak taunya melewati dari waktu demi waktu. Ini namanya perjalanan. Yang berjalan apa? Waktu kita. Dan waktu yang kita sudah tempuh. Kalau misalnya waktu lalu, katakanlah 1 jam lalu, 1 jam yang lalu kita sudah berbuat salah, maka itu nggak bisa kembali kita betulkan. Artinya kita kembali lagi ke waktu itu dan kemudian membetulkan. Gak bisa, saudara. Gak kayak film-film khayalan, saudara ya. Itu apa? Avenger. Kembali waktunya lagi. Enggak. Gak bisa. Itu cuma khayalan, imajinasi. Tidak nyata itu. Yang nyata adalah waktu masa lalu kita gak bisa kita betulkan dengan diri kita sendiri. Waktu masa depan kita nggak bisa kita datangi, lalu kemudian ada ramalan segala macam, lalu itu yang terjadi sama kita. Nggak bisa. Kita hanya hadirnya di waktu sekarang. Kita sudah mulai berjalan. Jadi waktu yang kita jalani ini, jadi perjalanan itu adalah perjalanan mengarungi waktu. Mulai dari detik yang paling singkat, kemudian menit, tiap detik, lalu kemudian sampai mencapai menit, lalu dari menit ke jam, dari jam ke hari, dari hari ke minggu, dari minggu ke bulan, sampai kepada tahun. Bayangkan ya, 2021 rasanya kok
aduh nggak ada kesan apapun, lalu kita lewati. Kita sudah mencapai 2022 di tanggal 9. Rasanya baru kemarin kita, kok udah tanggal 9 sekarang. Udah minggu kedua. Begitulah waktu berjalan. Begitulah waktu yang kita jalani. Entah kita lupa akan waktu yang kita sudah jalani, lupa dalam konteksnya, ya kita udah lewati, baru ngeh ya gitu. Atau kadang-kadang orang yang sedang menanti-nanti, 1 menit rasanya 1 hari. Oh kalau menanti begitu. Tadi aja yang menanti seperti 3 menit lagi, lama. Itu lama. Padahal cuma 3 menit, biasanya kalau kita makan lewat dari 3 menit itu lewat. Tapi begitu kan. Kalau menanti itu lama sekali. Tapi kalau kita lewati, kemudian kita merasa menyesal apa yang kita lewati, kita nggak memberi yang terbaik untuk hidup kita, untuk bersama, menyesal. Tapi sudah lewat. Tahun sudah lewat, 2021. Dalam waktu ini, saudara, maka ayat yang tadi kita baca, kita harus memegang petunjuk Bapa, ayah kita, yaitu firman. Pegang perkataanku di dalam hati, bukan sebagai pengetahuan firman Tuhan, tapi dalam hati. Ini nanti yang menjadi persoalan adalah hati semua. Jadi isi daripada ajaran Tuhan itu isinya ya ajaran Tuhan, ya firman Tuhan, petunjuk Tuhan. Tapi semua disimpulkan dalam satu konteks. Saya simpulkan saja, firman hikmat. Hidup ini butuh hikmat. Hidup ini butuh kearifan. Jangan begitu saja kita jalani hidup, tapi dari hari ke hari, dari setiap tampak, dari menit ke menit, bahkan ya sampai kepada hari ke hari, itu ada hal-hal yang mengandung makna setiap jalan kita, saudara. Jalan orang benar seperti cahaya. Karena dia tahu, dia mengerti, maka dia mengerti bahwa jalannya, oh ini berliku, dia harus mengambil sikap berliku. Oh jalannya harus berliku, ya aku harus siapkan untuk mentalku berliku. Jalannya lurus, jalannya ada lubang dan sebagainya, dia mengerti. Mungkin liku itu bukan dia buat, tapi orang mulai membelokkan. Oh ngerti dia, ini orang membelokkan jalannya ini. Ini orang nggak baik ini, nah gitu. Kenapa? Karena dia dalam cahaya. Amin. Pernah saudara bingung dengan kehidupan perjalananmu? Berarti kau bukan orang benar. Orang benar itu mengerti jalan hidupnya. Mungkin sempat jatuh, tapi dia ngerti, oh saya jatuh oleh karena batu ini, oleh karena saya tidak siaga, oleh karena saya tidak peka, saya jatuh. Oh saya ngerti, oh saya perbaiki, ke depan saya perbaiki. Dalam kehidupan ini saudara, di samping perjalanan hidup, di mana segala aktivitas kita bekerja, mulai dari mata, hidung, telinga, ini panca indera ya, mulut, mulai dari perasaan kita, tangan kita, perbuatan, perjalanan hidup kita, segala aspek kehidupan. Dari mulai tadi saya bilang, dari mulai kecil, waktu aku masih lemah, dia bertumbuh. Demikian ada satu juga yang bertumbuh selain dari aktivitas kegiatan jasmani kita. Ada yang bertumbuh di dalam kita. Susah diungkapkan, tapi nyata. Apa yang bertumbuh? Cinta. Di dalam kehidupan dari kecil sampai usia, bahkan sampai mau mati sekalipun, tetap perlu cinta. Kedua, mencintai. Makanya ungkapan dari Amsal ini, dia berkata begini, peliharalah hikmat, kasihi hikmat, junjung tinggi hikmat, hormati hikmat, peluk hikmat. Itu semua adalah yang berkaitan dengan cinta. Sebelum mencintai yang lain, cintai hikmat.
cintai firman hikmat. Jadi bapak kita, orang tua kita sebagai bapak dalam pengembaraan yang diajarkan adalah firman hikmat, supaya kita mengerti jalan kita. Itu namanya terang. Orang yang mengerti jalannya itu dalam kondisi terang. Mengerti, dia punya hikmat. Nah, hikmat ini saudara masuknya di mana? Di hati. Saat kita mendengar firman, Roh Kudus bicara dalam hidupmu dan muncul di dalam hati kita pemahaman. Oh, paham saya. Masing-masing berbeda pemahamannya, saudara. Masing-masing berbeda. Perbedaannya dari mana? Dari hatinya. Dari hatinya dan kedewasaan rohaninya. Semua punya hati, tapi dewasa rohani belum tentu. Usia rohani saudara berapa? Belum tentu. Ada orang yang mungkin baru bertobat, tapi usia rohaninya bisa saja lebih dewasa daripada saudara yang udah lama ke gereja. Nah, saudara ya, hikmat itu saudara adanya di hati. Jadi perjalanan hidup kita ini, karena yang namanya perjalanan hidup, saya katakan tadi, perjalanan hidup itu kan kita bergerak, jalan, lalu makan, melakukan pekerjaan, makan, tangan kita bergerak. Tapi selain makan kita cari duit, ya lewat pekerjaan kita, lewat tangan, lewat mulut, lewat tatapan mata kita cari duit. Ya kalau dagang, ya tangan kita, ya kasih kembalian, ambil, lalu persiapin stok barang segala macam, catat dan lain sebagainya. Itu bergerak semua. Aktivitas kita untuk dapat duit, untuk sekolah bergerak semua. Segala aktivitas dalam anggota tubuh kita bergerak semua. Betul saudara? Tapi ada lagi yang satu yang terus bergerak, cinta. Baik dicintai maupun mencintai. Makanya Tuhan bilang, ajaran dari Bapa, ajaran dari Tuhan yang akan membuat kita menjadi orang benar, yang akan membuat jalan kita menjadi cemerlang adalah peluki, kasihi dia, cintai dia, hormati dia, junjung tinggi dia. Ya, kita baca ya. Nah, ini menarik banget. Yang tahunya hikmat itu bukan pejangan. Oh, bukan kayak kita panggil motivator. Itu masih pejangan, saudara. Nanti gimana ya? Hikmat ini lain. Firman hikmat ini harus kita cintai. Ini akan membuat kita menjadi luar biasa. Yuk dibaca coba. Perhatikan, ini penting banget. Ya, ayat 6. Yuk ayat 6. Oh. Ya, Amsal tadi 4 ayat 6. Janganlah meninggalkan hikmat itu. Jangan meninggalkan hikmat terus. Maka engkau akan dipeliharanya. Engkau akan dipelihara. Oh, haleluya. Saudara terus. Kasihilah dia. Kasih dia terus. Maka engkau akan dijaganya. Ini seperti pribadi yang kita harus kasih sebelum kita mencintai seseorang. Sebelum kita, karena dalam kehidupan kita ini saudara ya, kehidupan kita ini kan tumbuh cinta kita, mulai puber, dan kemudian kita mulai mencari seseorang sebagai pasangan hidup yang kita cintai. Sebelum semua itu, cintailah hikmat. Pelihara dia akan memelihara kita. Terus kan? Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat. Terus? Dan segala yang kau perolehlah pengertian. Iya, permulaan hikmat, perolehlah hikmat. Permulaan untuk dapat hikmat apa? Cari hikmat. Setelah dapat, cari lagi terus. Hidup ini harus terus mencari. Yang dicari itu hikmat. Terus junjunglah dia. Junjung dia terus. Maka engkau akan ditinggikan. Mau ditinggikan? Junjung hikmat. Terus engkau akan dijadikan terhormat. Akan dijadikan terhormat terus. Apabila engkau memeluknya. Iya, waktu engkau memeluknya, itu cinta butuh pelukan, peluk hikmat. Terus dia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepala. Dia berikan karangan bunga yang indah di kepalamu. Terus mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepada.
Iya. Terus. Hai anak, Iya. dengarkanlah dan terimalah perkataanku, Perkataan yang mengandung hikmat. Terus. supaya kau hidupmu menjadi baik. Perhatikan. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Apa itu? Aku memimpin engkau di jalan yang Itu lurus. akan mencapai jalan yang lurus. Itu hasil daripada peluk hikmat, cintai hikmat. Sudah banyak motivator yang ada. Motivator tren naik, sudah ya, naik daun. Di mana-mana sudah jadi motivator naik daun. Kalau laku, naik daun. Dulu motivator yang cukup dikenal, Mario Teguh ya. Naik daun. Kalau super sekali. Hamba Tuhan harus jadi motivator juga. Saudara juga harus jadi motivator buat anak-anakmu. Amin, saudara. Buat rekan bisnismu, motivator. Jadi tetap kerjasama. Pedagang harus jadi motivator juga buat pelanggan. Betah dia. Jadi pelanggan kita tetap dia. Wih, luar biasa. Saudara, jadi Tuhan berkata, terima. Aku mengajarkan jalan hikmat dan membuat lurus jalanmu. Ayat 12 ini hebatnya di jalan hikmat. Yuk. Bila engkau berjalan, kamu tidak akan terhambat. Bila engkau berjalan, engkau tidak menghadapi hambatan-hambatan, mulus saja. Loh, ini firman loh. Ini firman. Terus, Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. kalau engkau berlari, kadang-kadang kita butuh percepatan. Aduh, ini kalau jalannya lama ini, kita cepatlah. Engkau tidak tersandung. Biasanya kalau yang begitu cepat, apa sih dalam perjalanan apa? Dagang. Waduh, ini kayaknya kalau ini putaran uangnya ini cuma lambat. Kita mau cepat nih putaran ini, lari kan namanya kan. Lebih pakai tenaga kan kalau lari kan daripada jalan kan. Engkau tidak tersandung. Ya bagaimana caranya? Oh, kita pinjam di bank misalnya. Karena ini adalah bank itu memang untuk menjalankan uang dengan sekian. Engkau tidak tersandung. Aku ajari kamu jalan hikmat. Jalan ini jalan yang lurus. Jalan ini tidak menghambat. Kalaupun ada hambatan, bisa engkau terjang. Kalaupun engkau perlu lari karena perlu cepat, engkau tidak tersandung. Wow, asik banget, saudara. Terus karena penting juga nih. Berpeganglah pada didikan. Iya. Janganlah melepaskannya. Iya. Peliharalah dia, karena dialah hidup. Cukup di situ dulu. Kalau hikmat itu sudah. Jadi perhatikan dalam perjalanan hidup kita butuh cinta. Sebelum mencintai siapapun, cintai hikmat. Amin. Cintai hikmat. Peluk dia. Junjung dia, hormati dia. Ini kalau diungkapkan dia itu jadi seperti satu pribadi kan? Betul ya? Bukan cuma pasangan hidup kita saja. Ini satu pribadi. Jalan hikmat. Hikmat itu isinya di mana? Di kata-kata firman. Kata-kata firman yang mengandung makna, yang mengandung pengertian. Kalau sudah dapat itu, kejar dia. Perolehlah hikmat. Setelah diperoleh, peroleh lagi. Itu kejar namanya. Buru terus. Jangan duit aja yang diburu. Jangan si dia saja yang diburu. Waduh, jangan sampai dia ini lepas dari saya ini. Burunya hikmat. Cintainya hikmat. Jalanmu lurus. Saudara, memang kehadiran Kristus itu, kita baca ya. Ini menarik banget. Tuhan bilang, justru kehadiran Kristus, hadirnya Yesus, tahu gak sih kita meluruskan jalan. Lukas
pasal 3. Karena Yesus hadir, maka disiapkan Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis ini adalah pribadi, saudara, pribadi yang meluruskan jalan untuk supaya Tuhan kemuliaannya dilihat, dirasa oleh kita. Yohanes 3 ayat 4. Atau ayat 3 dimulai yuk. Ayat 3 dimulai. Sorry, Lukas 3, maaf. Lukas 3 ayat 3 dimulai. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan. Datang Yohanes ke seluruh daerah Yordan terus. Dan menyerukan. Ya. Bertobatlah. Bertobat. Dan berilah dirimu dibaptis. Terus. Dan Allah akan mengampuni dosa. Perhatikan. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat Yesaya. Perhatikan. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Suara yang berseru-seru di padang gurun. Terus. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Persiapkan jalan untuk Tuhan. Terus. Luruskanlah jalan baginya. Jadi Yohanes ini meluruskan jalan untuk Tuhan supaya Tuhan ketemu dengan umatnya. Terus. Setiap lembah akan ditimbun. Setiap lembah akan ditimbun. Ini bayangan ya, ini proyek jalan tol ini. Lebih besar daripada jalan tol manapun. Setiap lembah. Jadi kadang-kadang kita punya lembah yang dalam banget. Kejatuhan kita dalam hutang yang begitu banyak. Down kita yang begitu luar biasa. Trauma kita yang begitu luar biasa. Seperti lembah dan turun terus. Tapi kehadiran Yesus sudah hadir. Tapi perlu kita ini orang yang menolong kita. Makanya kehadiran Yesus itu sebenarnya meluruskan jalan kita. Caranya keberadaan lembah ditimbun. Terus. Dan setiap gunung dan bukit akan menjadi gunung bukit yang menghalangi kita diratakan. Itu pekerjaan hikmat. Itu jalan hikmat. Terus. Yang berliku-liku akan diluruskan. Yang liku-liku diluruskan. Yang berlaku-laku akan Laku-laku. diluruskan. Ya, kalau jalan dari Subang ke Bandung ini sekarang ini banyak lubang-lubang. Itu namanya lubang-lubang. Jerata. Diratakannya nggak cuma tambal sama tambal sini, hot mix jalan. Kalau untuk jalan yang Tuhan kasih sama kita, terus. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Itulah jalan hikmat, jalan meluruskan. Tidak lekuk, lurus dia jalannya. Makanya kalau ada yang membelokkan, kita tahu dapat hikmat dari Tuhan. Oh, sorry, nggak mau ketipu. Nah ini kasih dia, cintai dia. Amin, saudara. Hikmat. Nah hikmat ini kalau kita mendengar firman lalu kita rasa ini hikmat. Kita muncul pengertian-pengertian. Itu adalah firman hikmat, saudara. Ya, tergantung dari kitanya. Sebab kalau dapat hikmat, ajaran dari Bapa tentang hikmat ini, Bapa itu mengajarkannya hikmat. Permulaan hikmat ialah peroleh hikmat. Setelah memperoleh hikmat, peroleh pengertian. Jadi kalau orang betul-betul orang benar, begitu dapat hikmat, dia kejar dia. Nah, itu orang benar. Tapi kalau orang nggak, orang membenarkan diri, kebenaran diri sendiri, ya enggak, sama aja. Enggak, ini kualitas. Makanya saya bilang hari-hari ini memang Tuhan bicara, ayo jadilah rohani yang berkualitas. Kualitas apa? Bintang. Biarlah bintangmu tidak jatuh. Kalaupun sempat jatuh, Tuhan mau naikkan lagi. Kayak Daud asal rendah hati, naik ya. Sudah ya, jalan orang benar seperti fajar. Wow, luar biasa banget. Ya memang ini kelemahan dari kita ini. Setelah kita udah dalam jalan lurus, ada jalan fasik. Ah, ini nih kelemahannya. Kita suka ngeliat lirik sama lirik sini sih. Mulai kita pertimbang-timbangkan. Saya udah setia begini ya. Itu orang fasik. Tuhan bilang jangan mau satupun jalan orang fasik. Kalau orang beriman ini tidak mau dengan jalan orang fasik, biarin aja dia, Pak.
Ya. Godaannya memang jalan orang fasik. Jangan menempuh, jangan menyimpang ke jalan itu. Itu artinya jangan coba-coba pakai strategi orang fasik. Jangan coba-coba, Saudara. Kata iklan masa anak pakai coba-coba gitu ya. Nggak ada coba-coba. Tetapi kita tetapkan jalan di jalan hikmat. Jangan iri hati sama orang. Ini nih akhirnya menjadi kita. Ya dari orang berhikmat jadi hikmat itu lawannya apa? Oon. Oonnya gimana? Ya tadi kita ikuti jalan orang fasik. Iri hati mulai muncul dalam diri kita. Ya setiap kita punya iri hati karena itu dalam diri kita ada. Betul Saudara. Tinggal nanti dirangsangnya seperti apa. Kita harus terus tekan iri hati kita. Kalau kita dapat hikmat dari Tuhan, kita bisa menekan iri hati kita. Sama setiap kita ini sebenarnya di dalam darah ini ada banyak penyakit, ada sel-sel kanker. Cuman kalau kita tidak merangsangnya, maka dia tidak aktif. Sedangkan perhatikan, hampir setiap hari kita harus mengganti. Itu kan baru, sesuatu yang baru. Nah, sel kanker atau sel tumor itu sesuatu yang berlebihan. Dalam diri kita ada, karena memang kita menghasilkan sel. Betul Saudara? Tapi jangan berlebihan, jangan dirangsang. Demikian iri hati itu ada dalam diri kita. Ini kita manusia. Perasaan sakit hati, perasaan kecewa ada semua. Jangan kita rangsang. Makanya kalau orang masih kita lihat, jangan iri hati. Jalanilah jalanmu sendiri. Jangan dipengaruhi oleh apa kata orang. Jangan dipengaruhi oleh jalan orang. Saudara ya, Mazmur 73. Mazmur 73. Ini pengalaman Mazmur. Diungkapkan sama Mazmur. Diakui. Awalnya dia baik banget. Ayat 1 dimulai. Yuk. Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya. Terus? Bagi mereka yang bersih hatinya. Dulu dia begitu, tulus hati, bersih hati. Hikmah. Menuntun. Terus? Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpleset. Nah, dia pernah ngalami ini, Saudara. Kenapa? Itu hampir jatuh dia. Hampir, nyaris. Tapi dia kasih tahu keadaan dia terpleset itu seperti apa. Kenapa dia terpleset? Ayat 3. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Cemburu lihat jalan pembual-pembual. Kita tahu dia suka membual. Terus? Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Mujur loh orang fasik. Daripada kita lebih mujur tuh. Terus? Sebab kesakitan tidak ada pada mereka. Sakit, kita bolak-balik sakit. Terus? Sehat dan gemuk tubuh mereka. Sehat, gemuk. Waduh. Terus? Mereka tidak mengalami kesusahan manusia. Terus? Dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Perhatikan. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan. Ya. Dan berpakaian kekerasan. Perhatikan. Karena kegemukan, kesalahan mereka menyorok. Iya. Hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Ini dia orang-orang fasik ini. Tapi semakin sehat. Terus? Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Ayat 13 lompat saja. Akhirnya membuat orang ini karena melihat muncullah ungkapan dalam hatinya. Yuk. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih. Kan awalnya dia punya hati yang bersih. Dia bilang sia-sia aku mempertahankan hati yang bersih. Gak punya. Terus? Dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Perhatikan. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Terus? Seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakku. Terus? Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, Iya. hal itu menjadi kesulitan di mataku. Iya.
kadang-kadang waktu kita mau mengerti sulit banget. Nah, dia meninggalkan hikmat. Kalau kita terus dalam jalan hikmat, mengerti kita. Jangan terpengaruh dengan jalan mereka. Jangan iri hati. Amin, saudara. Cinta itu tidak ada iri hati dalam cinta. Cintai hikmat. Maka hikmat ini memberikan pasangan terbaik untukmu. Cintai hikmat. Hikmat akan membuat kau berhasil dalam hidupmu. Cintai hikmat, junjung dia, kau ditinggikan. Nah, itu dia. Ini hebatnya. Ini ajaran dari orang tua kita. Siapa orang tua kita? Bapak, Firman dan Roh Kudus. Jadi ajaran yang klimaksnya itu hikmat. Nah, hikmat ini poin yang terakhir. Punya didikan, saudara. Ini dia. Ya, tidak ada yang sempurna dalam hidup kita. Ada kalanya kita jatuh. Jatuh itu artinya ada kesalahan yang kita buat. Jatuh itu artinya karena kita terpengaruh dengan orang-orang fasik dan iri hati. Jatuh, hampir saja aku jatuh. Kalau sempat jatuh, kan kita nggak bisa ngulangi di masa lalu yang kemudian kita perbaiki lagi. Gak bisa, saudara. Kalau sudah terjadi, dampaknya ada sampai sekarang. Bahkan saya punya dampak sampai sekarang. Ya salah perhitungan, saya salah ngambil invest, padahal itu sudah ditegur sama Tuhan. Jangan. Ya, kita ngambil saja karena mungkin ambisi akhirnya ngutang banyak. Kan nggak bisa lagi diperbaiki. Dah, kita kembali lagi ke masa lalu. Enak aja, udah keluar duit. Nggak bisa. Dan dalam keadaan seperti itu, sebagai anak maka ada didikan. Ibrani, tadi kan disebut. Coba ayat 1 dulu dari Amsal pasal 4. Ya, Amsal pasal 4 ayat 1. Lalu kemudian kita loncat pada Ibrani nanti. Yuk tolong, Amsal 4 ayat 1. Amsal 4 ayat 1. Dengarkanlah, hai anak-anak, didikan seorang ayah. Didikan seorang ayah, cukup. Jadi hikmat itu, yang namanya hikmat ada didikan. Didikan ini menghasilkan disiplin. Makanya Yesus disebutnya dengan murid-murid. Itu awalnya. Sekalipun murid-murid itu adalah anak-anaknya, tapi butuh didikan. Kalau saudara dalam hidupmu, anak-anak kita ini, kita udah sayang sama anak-anak sudah sayang sama kita. Tiap-tiap hari di rumah cuman sayang saja, tidak disekolahkan tuh anak, itu anak jadi bodoh. Orang tuanya sayang sama anaknya, orang tuanya mau anaknya terus tinggal di rumahnya. Tapi dalam masa sekolah, anak-anak itu harus sekolah, betul ya? Kita lepas dia sekolah supaya pintar. Kita gaya loh. Anak itu cinta sama kita, nggak mau lepas, mesti dilepas, dididik dia. Itu ajaran benar. Yang namanya didikan, saudara, keras, iya. Disiplin dia, jadi disiplin. Jangan sembarangan hidup. Anak juga begitu. Kita sebagai anak, kemudian kita sebagai orang tua terhadap anak, didik anak itu. Oh, jangan jor-joran. Habis. Itu bukan berhikmat, bukan orang berhikmat. Hikmat itu dengan didikan. Ibrani 12 ayat 5 sampai 11. Yuk dibaca. Ini cara mendidik anak, ini cara mengajar anak, ini jalan hikmat, ini jalan orang benar. Yuk. Dan sudah mempakat kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Berarti kamu, hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. jangan sembarang, jangan anggap enteng didikan Tuhan terus. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkan. Juga jangan putus asa kalau kau diperingatkannya terus. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Karena Tuhan mengasihi saudara maka menghajar. Terus Dan ia menyesal orang yang diakuinya sebagai dia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak terus. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Kalau kamu menanggung ganjaran, ya Allah memperlakukan kamu seperti apa? Allah menjadikan kamu anak.
Jadi kalau kita salah terus dihajar, entah sakit, entah macet, berkatnya, entah apa, itu kita anak itu. Saudara kira-kira tahu nggak kalau saudara salah? Tahu nggak? Tahu, itu dihajar sama Tuhan. Itu anak. Tapi kalau saudara salah, nggak sakit, nggak ngalami apa, wah hati-hati. Terus baca tuh ayat. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Iya. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran, Kita udah berdosa loh, nggak diapa-apain. Saya hati-hati. Jangan-jangan status anak kita udah hilang. Ada ajaran Tuhan yang memang kita nggak sadar. Begitu kita telusuri, oh iya saya salah, saya sombong. Yang paling sulit untuk dideteksi adalah kebenaran di situ tadi. Karena menurut kita benar. Apalagi dicocok-mologikan dengan firman. Saya firman ini benar menurut saya. Dalam keliru kita membenarkan diri. Tuh yang susah tuh nanti kena hukuman, kena ganjaran, baru sadar. Kalau kita sudah tahu, akhirnya kita sadar dan ganjaran itu masih ada sama kita. Kita bilang gini, terima kasih Tuhan, Kau masih memperlakukan aku anak. Tapi begitu kita tahu, katakanlah ya, saya tuh bolak-balik mencuri tapi sehat aja. Gak ada yang tahu, tersembunyi loh. Gak ada Tuhan tegur-tegur saya. Mana saya sakit? Enggak. Semuanya berjalan lancar. Dia tahu dia mencuri, itu berdosa dan aman semua. Jangan-jangan bukan anak. Loh betul nggak? Betul nggak? Dia tahu bahwa itu dosa. Nggak ada sesuatu yang ditegur oleh Tuhan dengan peristiwa dengan segala macam. Jangan-jangan bukan anak. Terus yang harus dididik setiap orang. Terus Maka kamu bukan anak. Bukan anak terus. Tapi anak-anak kamu. Bahasa yang lain anak-anak haram. Terus Selanjutnya, dari ayat kita yang sebenarnya kita peroleh ganjaran, yang dan mereka kita hormati. biarpun ayah kita memberi ganjaran sama kita hormati ayah kita. Karena ini didikan. Sama seperti guru. Saudara pada saat salah, nggak buat PR, distrak sana, keluar lapangan, jemur. Saudara marah-marah nggak? Ngomong sama orang tua, saya tadi dihukum sama guru. Wah, orang tuanya pakai golok. Datang ke sekolah. Enggak kan? Malah, kenapa kamu dihukum sama guru? Nggak buat PR. Syukur itu. Kalau bisa tambah tuh hukuman. Iya kan? Padahal orang tuanya udah bayar loh. Ke sekolah udah bayar, anaknya dihukum, pulang nangis-nangis. Ya itu dididik, saudara. Betul itu. Kita diganjar, kita dididik, kita hormat tetap sama Tuhan. Nah, itu yang benar, itu anak yang benar itu. Itu orang benar sebagai anak itu. Terus Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh? ya, Supaya kita baik. iya, apalagi kita taat kepada Bapa. Terus Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek. guru-guru mendidik kita dalam waktu yang pendek. Orang tua kita mendidik kita dalam waktu yang pendek. Terus Sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Terus Tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita. dia menghajar kita untuk kebaikan kita. Terus Supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. perhatikan, Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu yang diberikan tidak mendatangkan iya sukacita. diakui siapa yang diganjar lalu sukacita nggak ada, nangis sukacita. Iya betul diakui. Tapi inilah nanti apa sih di dalam hikmatnya itu, mari. Tetapi duka cita. Ya, Tetapi kemudian yang menghasilkan buah kebenaran dia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai. Terus kepada mereka yang dilatih oleh. ya taunya itu dilatih, didisiplinkan. Tapi Tuhan nggak seperti orang tua kita yang iseng-iseng. Tuhan itu nggak pernah iseng-iseng. Serius sama kita itu serius. Kita main-main sama Tuhan. Tuhan pernah main-main sih? Dia lihat anaknya, lucu anaknya jalan, baru belajar jalan, dikasih batu, jatuh, asik. Anakku jatuh. Enggak, Tuhan nggak pernah begitu. Tuhan akan menghajar kalau kita salah. Kalau kita nggak salah, dipuji-puji sama Tuhan. Serius, bro.
Tapi kalau kita ngalami, tidak salah ngalami pencobaan, itu lagi diuji. Yang sebentar derajatnya naik lagi, karangan bunganya nambah, mahkotanya nambah lagi berliannya. Itu dahsyat banget. Makanya semua itu, saudara, isi dari semua itu klimaksnya atau sentralnya di hati. Itulah Tuhan katakan Amsal 4 ayat 23. Kita baca sama-sama ini. Ini ayat terakhir. Semuanya adanya di hati, saudara. Hati ini yang akan membuat kita menjadi orang benar, hidup, berhasil, dapat mahkota, karangan bunga atau tidak, itu bukan di pikiran, bukan di otak yang jenius, bukan di tangan yang sekatan, bukan di sikap-sikap yang baik kelihatannya dan lain sebagainya, bukan, di hati kita semua. Sumber itu adalah hati. Yuk baca Amsal 4 ayat 23, ayat terakhir. 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Tidak lagi melihat orang fasik karena hatinya dijaga. Hati ini hanya untuk firman hikmat. Disakiti, dibuang rasa sakit, rasa pahit dibuang. Sorry ya, hatiku harus utuh untuk firman hikmat. Aku cinta sama firman hikmat. Makanya cinta itu ditaruhnya di mana? Saya cinta kamu, begitu. I love you. Jadi sakitnya tuh di sini ya. Ini hati. Cinta itu di hati. Di sini. Aku cinta sama kamu. Aku cinta kamu. Aku cinta sama ini ya. Makanya Tuhan katakan, ayo cintailah hikmat. Taruh dia di hati. Maka dia akan mengerjakan hal yang luar biasa. Mari kita datang kepada Tuhan. Saudara, biarlah kita berjalan. Dan ada nyanyian yang mengatakan, aku tidak mau berjalan kalau engkau tidak menuntun aku, Tuhan. Aku mau berjalan kalau engkau menuntun aku. Mari persiapkan perjamuan suci. Ayo tolong persiapkan ayatnya. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Perjamuan suci yang ada adalah bukti dari cintamu kepada kami, Tuhan. Biarlah cinta kami kepadamu juga kami mengagungkan Engkau lewat kuasa perjamuan suci, di mana hikmat-Mu menyertai. Haleluya. Luar biasa Tuhan, dalam korban-Mu ada kekuatan dari Tuhan, ada segala sumber berkat yang kami terima dalam perjamuan suci. Haleluya. Kami terima Tuhan itu dan dalam-Mu menyertai kepada kami, menuntun kami dalam kehidupan kami, membuat kami menjadi orang benar dan terus bercahaya sampai kembang hari. Biarlah terjadi pada setiap kami yang hadir dalam nama Tuhan.
Haleluya, haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Dia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Yesus memecah-mecahnya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Makalah dengan percaya tubuh Kristus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan minuman dan dengar firman Tuhan. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Minumlah dengan percaya darah Kristus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ayo kita sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau. Haleluya. Kami perlu kehadiran-Mu. Haleluya. Jangan tinggalkan kami yatim piatu Tuhan. Haleluya. Kami perlu kehadiran utuh dari-Mu. Haleluya. Dengan kuasa firman dan Roh-Mu dan nasihat hikmat-Mu Tuhan, kami perlu jalan-jalan hikmat yang Kau ajarkan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Dalam penggembalaan ini, biarlah mereka yang digembalakan di sini terus dipimpin oleh firman hikmat. Juga yang ikut live streaming Tuhan dipimpin oleh firman hikmat.
nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak yang baik. Berkati semua yang hadir, baik secara live streaming maupun yang onsite. Berkati keluarga di sini yang telah menjalankan tempat ibadah. Berkati keluarga dengan pastori Tuhan, dan semua jemaat Tuhan diberkati, baik mereka yang memberi korban juga diberkati, perpuluhan dan semua korban yang disampaikan oleh jemaat Tuhan diberkati berlimpah-limpah. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak yang baik. Juga berkati Presiden kami Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin, wakilnya, para menteri dan kabin, dan juga wakil rakyat di DPR MPR, serta juga Tuhan kepala-kepala daerah yang ada diberkati semua, sehingga mereka bersatu hati untuk melaksanakan tugas kenegaraan, memajukan Indonesia. Vaksinasi supaya berhasil Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan, dan kami hentikan di dalam nama Yesus Kristus penyebaran virus yang baru sekalipun untuk di bumi Indonesia. Kami hentikan penyebarannya dalam nama Yesus Kristus. Kuasa Tuhan bekerja. KPK, Polri, BIN dan Densus 88, Tuhan tolong beri hikmat kepada mereka untuk bisa mereka membongkar kasus-kasus besar yang merugikan negara, koruptor, terorisme, gembong-gembong narkoba, sindikat mafia, supaya mereka dihukum. Tapi kalau luput dari hukum dunia, kami mohon hukum surga bertindak. Nama Tuhan ditakuti dan dipermuliakan di bumi Indonesia ini. Terpujilah nama Yesus Kristus. Semua jemaat yang hadir juga diberkati Tuhan. Haleluya, dengan segala apa yang mereka kerjakan, aktivitas mereka diberkati. Nama Tuhan dipermuliakan. Dan kalau sebentar kami kembali ke Bapak kami masing-masing, sampaikan dengan selamat. Dan tidak kurang apapun juga yang ikut live streaming, dia terus hadir dalam rumah mereka Tuhan, memuliakan nama Tuhan selalu dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Yesus Kristus. Mari angkat dua tangan dan berkat dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, terimalah anugerah cinta kasih sayang dari Bapa yang sungguh sangat mengasihimu. Kasih karunia lewat kuasa pendamaian Tuhan Kristus, serta bikinnya kekuatan kuasa Roh Kudus menjadi milikmu saudara-saudara, dari sekarang ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria sorga dan imam besar yang kami puja selalu, kami alaskan doa ini. Haleluya. 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 Haleluya.